Halo anak-anak, mohon maaf yang take pertama tadi gagal, jadi kita langsung di sini ya. Ibu jelaskan dari awal. Sekarang kita membahas terkait perubahan bentuk suatu zat menjadi bentuk lain yang berbeda. Maksudnya apa? Kita akan membahas tentang perubahan pada benda. Nah, perubahan pada benda ini dibagi menjadi dua. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Untuk perubahan fisika, biasanya yang penting hanya tentang wujud benda yang dibahas di mana-mana. Nah, wujud benda ini dibagi menjadi tiga. Ada padat, cair, dan gas. Nah, di sini ada perubahannya. Kalau dari padat ke cair namanya mencair. Contohnya dari es batu menjadi air. Es batu yang dikeluarkan dari kulkas kan nanti jadi air. Nah, dia tetap es batu, tetap H2O. Ketika dia cair namanya H2O, ketika dia jadi es batu H2O, mencair lagi tetap H2O. Jadi gak ada yang berubah. Lalu menguap, contohnya dari air laut. Awalnya air laut kan berarti H2O juga. Nah, dia menguap ke atas karena adanya panas, lalu berkumpul menjadi satu yang disebut dengan awan. Itu menguap. Tetap aja, nanti yang naik ke atas itu juga H2O. Lalu mengembun. Mengembun itu dari apa? Mengembun itu dari gas ke cair. Contohnya kalau pagi-pagi, jadi gas ada H2O juga, tapi dia berbentuk gas. Ketika ada suhu yang dingin, H2O yang berupa gas ini dia itu akan berubah menjadi cair dan akan menjadi embun-embun. Jadi kalau misalnya keluar di kaca mobil atau di kaca motor itu pasti nanti ada basah-basah dingin-dingin. Nah, itu merupakan H2O yang dari gas berubah menjadi cair. Ibu ulang dari atas ya. Kalau mencair ini berarti suhunya panas. Oke, coklat mencair, es batu mencair itu karena adanya panas. Lalu kalau menguap itu juga karena adanya panas. Kalau mengembun itu karena adanya dingin. Ya, oke, dingin. Kalau itu panas ini dingin. Lalu ada yang mengkristal. Mengkristal itu contohnya ada salju. Berarti dingin juga. Jadi butiran-butiran gas di atas yang berupa air, karena begitu dinginnya sekali dia akan jatuh berubah menjadi salju, turun di bumi ini lalu jadi salju. Itu contohnya mengkristal. Kalau menyublim itu dari padat menjadi gas. Contohnya sabun mandi itu menyublim. Jadi awalnya kan dia padat besar, terus lama-lama dia nguap, airnya tinggal segini menyublim. Kalau kayak gitu kan gampang lagi kapur barus itu juga menyublim. Jadi kapur barus yang warna putih-putih itu yang biasanya kita taruh di baju biar nggak ada serangga, itu kan awalnya besar tapi nggak diapa-apakan, nanti lama-lama dia mengecil itu karena adanya menyublim. Lalu ada yang terakhir memadat atau membeku. Ibu tulis di sini ya, membeku berarti adanya di dingin. Contohnya dari air berubah menjadi es batu. Oke, kalau di fisika yang penting yang itu. Sebenarnya sifat lain itu ada, contohnya warna kayak ketika kemarin kita bikin air dengan gula, dia kan awalnya warnanya putih. Kalau gulanya agak kuning, dia berubah jadi warna kuning. Apakah dia berubah zatnya? Enggak. Kenapa kok enggak berubah? Karena air ditambah gula, jadinya larutan air gula, tetap ada airnya, tetap ada H2O, dan tetap ada gula, bukan menjadi sesuatu yang baru. Lalu ada juga kelarutan, ya sama kayak itu tadi ya, jadi cuman gulanya terlalu dalam air, nggak membentuk sesuatu yang baru. Lalu ada juga dia punya sifat daya hantar listrik. Maksudnya
dia itu bisa mengantarkan listrik. Biasanya kan ada kalau dari benda itu dibagi jadi dua, ada benda logam dan ada benda non logam. Nah biasanya yang gampang buat mengantarkan listrik itu benda-benda logam, contohnya tembaga. Kalau kita mau tahu tembaga itu yang mana sih Bu? Dia itu yang ada di dalamnya kabel listrik gitu. Lalu ada juga dia itu memiliki sifat kemagnetan, tapi kemagnetan juga masih dibagi dua, ada yang benda magnetik, ada yang non magnetik. Kalau yang magnetik berarti dia bisa tarik menarik antara satu sama lain. Kalau non magnetik berarti dia nggak bisa menarik menarik antara satu dengan yang lain. Oke ya. Lalu ada titik didih dan ada titik lebur. Maksudnya titik didih, titik lebur apa Bu? Jadi gini, suatu benda itu ada yang dia tuh dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, tapi dia tetap stay, tetap seperti itu. Tapi ketika dia dipanaskan lagi, misal 100 derajat dia nggak apa-apa, 200 derajat dia nggak apa-apa, 300 derajat dia langsung mencair. Berarti berapakah suhu ketika dia mencair? Itu adalah titik didih. Oke. Nah seperti itu. Nah sedangkan kalau titik lebur ya sama. Misalnya ketika benar diturunkan zatnya, kapan dia sampai hancur? Ada suatu benda mesti ada titik didih sama titik lebur. Contoh paling gampang, Tupperware. Kenapa sih kok Tupperware itu bisa dicintai oleh ibu-ibu? Karena dia punya titik didih yang tinggi. Jadi semisal dimasukkan ke microwave, dimasukkan oven, dia nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia dipanaskan, contohnya sampai 300 derajat, dia pasti juga lebur. Ada titik leburnya. Entah di 250, 275, 278, kita nggak tahu. Jadi untuk mengetahui suatu benda titik lebur dan titik didihnya berapa, kita harus melakukan penelitian. Jadi dia dipanaskan, semisal dipanaskan O50 belum melebur, naik 60, 70 sampai berapa ratus, sampai dia kuatnya itu berapa. Oke ya, gampang kok. Contohnya ya es batu menjadi air, itu yang paling gampang wis. Es batu dia kan kok aku gini, ketika es dia berubah menjadi es batu, suhunya itu 0 derajat Celcius. Suhu berapa sih dia berubah menjadi air? Nah itu paling gampang. Misalnya 1 derajat Celcius dia udah berubah, ada yang mencair, yaitu berarti 1 derajat Celcius. Lalu sekarang kita ke perubahan kimia. Nah kalau tadi perubahan fisika dia itu tetap, jadi dari air ke es ke air tetap H2O. Kalau kimia ini dia itu berubah. Nah contohnya sifatnya dia itu punya 7 sifat. Tapi kalau dari kimia itu sering keluar. Contohnya dia itu membentuk zat baru dan tidak bisa kembali. Intinya kalau kimia gitu, kayak gini, kita bakar kayu, oke? Kita bakar kayu, ketika kayu itu sudah jadi arang, dari arang kita kembalikan ke kayu pasti gak bisa. Oke ya, jadi arang ke kayu ke arang kok nggak bisa, karena partikel-partikel yang di kayu sudah hangus terbakar dan dia berubah menjadi arang. Contoh, nah itu kalau yang terbentuk zat baru, jadi cirinya itu ada 7. Nomor 1, dia terbentuk baru, contohnya yang arang sama kayu itu tadi ya. Nah kalau nomor 2,
dia itu tidak dapat kembali. Sama aja ini sebenarnya. Nomor 1 sama 2 kalau kata ibu itu sama. Kalau nomor 2 itu contohnya nasi yang dibiarkan contohnya seminggu, dia akan menjadi basi. Nah, nasi yang basi itu tidak akan bisa kembali. Oke, bedakan dengan nasi kering. Kalau nasi dia jadi kering, kita tambahkan air, masukkan microwave, dia bisa jadi kembali ke nasi yang semula. Tapi kalau nasi sudah basi, dia nggak akan bisa kembali. Lalu adanya perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Nah, contohnya gini. Nah, perubahan kimia melalui reaksi kimia, maksudnya apa sih Bu? Kita bahas yang nomor 2 tadi. Jadi ada kan nasi, terus nasinya berubah jadi basi. Ya, betul kan? Beda sama nasi yang mengering. Kalau nasi yang berubah menjadi basi, kenapa nasinya bisa basi? Karena satu, dia sudah terkontaminasi sama bakteri. Tahunya terkontaminasi bakteri gimana Bu? Ketika ada suatu makanan dia terkontaminasi bakteri, dia pasti jadi melenyek. Kalau bahasa Jawa melenyek, kalau bahasa lain jadi bukan lembek juga, nyemek. Jadi nasi kalau kita pegang nyut kok lembek, agak basah-basah, tapi basahnya basah lengket, itu berarti biasanya sudah terkontaminasi oleh bakteri. Nah, kalau orang Jawa bilang itu sudah basi makanannya atau sudah mambu. Terus juga yang keempat adanya perubahan warna. Contohnya nasi, coba kita nasi lagi. Nasi yang DE itu mambu, awalnya belenyek dulu. Ketika sudah belenyek atau sudah nyemek dulu, dia akan berubah warna. Contohnya, kalau DE ada kapang atau ada jamurnya, maka di nasi itu akan berubah jadi ada hijau-hijaunya, ada yang warna hitam. Jadi semisal segini nasi, ini nasi, itu indah sekali gambarnya. Di sini ada yang warna hijau, di sini tiba-tiba ada kuning, di sini ada putih, di sini ada hitam, seperti itu. Kenapa sih kok berbeda-beda? Karena ada jamurnya. Jadi jamur itu berwarna-warni. Kalau jamurnya punya spora warna hijau, ya dia hijau di sini. Kalau sporanya kuning, dia kuning. Kenapa kok warna-warni Bu? Apa satu jamur macamnya beda? Bukan satu jamur macamnya beda. Di satu nasi yang basi itu jamurnya itu bermacam-macam, jadi nggak cuma satu. Oke ya, nanti kita bahas kalau ada materi jamur. Lalu di nomor 5 dia ada pembentukan gas. Nah, kalau ada yang tanya, di sini ada Bu pembentukan gas. Contohnya dari cair menguap jadi gas. Lalu ada dari padat ke gas menyublim. Lalu ini kok ada lagi pembentukan gas. Jadi beda. Nah, kalau di sini dari air dia jadi uap atau dari padat dia jadi uap, dia nggak berubah. Kalau oleh air dia tetap air, tetap H2O. Sedangkan kalau ini dia itu berubah. Jadi Ibu tulis di tengah sini ya, jangan bingung ya. Ibu kasih pembatas. Nah, ada Mg atau magnesium. Nanti ketika dia ketemu dengan HCl, nah dia itu akan berubah menjadi magnesium klorida dan gas hidrogen. Jadi ini Mg dan kloridnya dia itu akan langsung berikatan.
ada magnesium dicampur dengan HCl. Kalau nggak tahu HCl itu zat asam. Nah, ketika dicampur ternyata si Cl-nya ini nggak setia sama dia. Cl-nya malah berikatan dengan Mg. Loh, terus hanya tertinggal. Loh, hanya jadi sendirian. Dan ini terbentuk suatu zat baru, yakni MgCl. Lalu yang F atau yang keenam, adanya endapan. Nah, contohnya itu ada barium klorida sama natrium sulfat. Nanti itu akan terbentuk ini, jelasin yang nomor berapa di sini. Nah, sekarang ini jelasin yang nomor 6 ya. Kalau di nomor 6 itu nanti ini pura-puranya kita lagi praktikum di lab. Kita masukkan barium klorida. Lalu kita juga masukkan natrium sulfat. Nanti akan terbentuk endapan. Nah, endapannya ini apa? Endapannya itu adalah barium sulfat. Jadi antara ini kan barium lah, barium sama sulfatnya bersatu jadi endapan. Barium sulfat. Nah, itu warna putih hasilnya, tapi kalau putih kan nggak kelihatan kalau kita gambar ini. Oke. Lalu untuk yang terakhir itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhu. Nah, perubahan suhu kalau yang kimia itu contohnya terbakar. Oke. Ya seperti tadi, kalau kayu dibakar, kayunya juga nggak bisa balik. Lalu digoreng, tempe digoreng, tetap jadi tempe. Contohnya lagi, kalau yang tempe itu bukan ya, kalau tempe itu apa ayo? Kalau tempe tetap tempe. Jadi masuk divisi fisika. Kalau ini kedelai, awalnya kedelai terus jadi tempe, masuk fisika apa kimia? Ya betul, masuknya di kimia. Kalau dari susu jadi yogurt kan sama-sama susu, ayo masuk di kimia karena dia berubah, wujudnya dia berubah. Lalu buah, awalnya buah lalu jadi busuk, dia fisika apa kimia? Ya kimia. Oh ya, yang tempe tadi yang ibu bilang tempe digoreng itu tuh masuk kimia ya. Ibu tadi cuman bercanda. Jadi kalau tempe apapun paling gampang itu apapun yang sudah diolah, entah lewat digoreng, di oven, direbus, dia masuk di kimia. Kenapa? Tepung dikukus jadi bolu kembali ke tepung nggak bisa, berarti kimia. Lalu ada apa ya, besi berkarat, dia bisa balik ke sini enggak, karena dia udah berubah, jadi masuk di kimia. Gitu ya, gampang sekali. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa sekali kok Anda tanya ke ibu. Oke, untuk perubahan pada benda, ibu harapkan penjelasan ibu yang singkat ini sudah jelas.
dan ibu tutup sampai sekarang. Sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.